Unsek Talk. Hai Sobat Unsek, kembali lagi ke podcast Unsek Talks. Obrolan masa kini wirausaha muda. Hari ini kita kehadiran tamu yang spesial nih. Pastinya juga luar biasa ya. Tamu kali ini yaitu Mas Agung Pratama, selaku owner dari Katsukai Resto. Sebelumnya gimana nih Kak kabarnya atau sedang sibuk ngapain? Oke, alhamdulillah. Sahabat Unsek nyebutnya? Sobat Unsek. Sobat Unsek. Alhamdulillah kondisinya baik, sehat juga. Cuman memang mungkin lagi musim pancaroba ini ya. Teman-teman juga jaga kesehatan. Terus kalau untuk kesibukan, ya seperti biasa masih ngurusin bisnis yang sekarang berjalan, yaitu Katsukai. Fokus di situ aja. Itu luar biasa ya Kak ya. Terus kalau ingat Mas Agung tuh bukan Mas Agung Pratama Kak, tapi Mas Agung Katsukai. Karena apa ya, terlalu legendaris kan namanya. Legendaris. Jadi sebenarnya Katsukai itu apa sih Kak? Oke. Katsukai. Awalnya gimana? Oke. Jadi memang teman-teman juga banyak yang dari dulu tuh awalnya namanya Katsuya malah. Oh, Katsuya. Kamu tahu? Nggak tahu? Sebelum ini kan pasti scroll dulu kan. Iya, tahu tapi. Batin sih Kak, kok Katsuya jadi Katsukai kenapa gitu. Kalau dulu dipanggilnya Agung Katsuya, sekarang Katsukai. Memang banyak yang seperti itu. Jadi yaudah, alhamdulillah. Jadi ketika ngelihat kita, alhamdulillah langsung representasinya bisnis kita. Berarti kan memang itu suatu bentuk mungkin yang kita syukuri, berarti kita brandingnya bagus nih, kita brandingnya alhamdulillah melekat di konsumen kita, di teman-teman kita, di saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Jadi memang kalau Katsukai, ngomongin Katsukai itu memang usaha yang alhamdulillah sudah saya rintis dan saya jalani sampai saat ini dari 2018. 2018. Nah, 2018. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Jadi memang Katsukai itu sesuai namanya. Kalau dalam bahasa Jepang itu katsu kan memang makanan katsu seperti kita tahu ya. Jadi daging-dagingan, baik itu ayam ataupun ikan yang memang kita balut dengan tepung roti lalu digoreng. Nah, kai ini sebenarnya ada 2 makna. Kai ini bisa diartikan sebagai waktu. Jadi kalau digabungin ini waktunya makan katsu. Itu yang pengen kita angkat, atau kai ini juga bisa sebagai resto. Jadi restoran katsu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu memang awalnya Katsuya dan akhirnya ganti jadi Katsukai. Tapi nanti kita bahas tuh kenapa bisa Katsuya jadi Katsukai, nanti kita bahas. Oh iya gitu ya Kak. Setahu saya itu kan Katsukai kan makanan Jepang ya, spesialis makanan Jepang. Nah itu kenapa kok makanan Jepang nih Kak, nggak makanan yang lain? Oke. Mau diferensiasi atau gimana? Oke. Jadi memang Katsukai ini untuk segmentasinya itu menyasar ke anak-anak muda. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak muda itu kan seneng jajan loh. Kamu juga seneng jajan kan? Bosen kan kalau misalnya makanan Indonesia terus. Kita kadang-kadang nyoba makanan Korea, makanan Jepang, makanan luar negeri, stick lah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ngambil dari situ nih anak-anak muda yang seneng jajan. Nah, akhirnya kita ngincer di situ. Oh, Jepang nih kayaknya oke gitu. Dan memang dulu saat awal merintis itu kan kita balik lagi ya, kalau bisnis itu memang apa nih dasarnya nih, jangan sampai kita aku seneng bikin risol jadi jualan risol, aku seneng bikin A jualan A gitu. Tapi memang harus dilihat dulu nih pasarnya seperti apa. Nah, dulu saya saat merintis memang di UNES itu sedikit sekali yang jualan makanan Jepang seperti ini. Banyakan geprek, banyakan nasi goreng, banyakan nasi godok dan lain sebagainya. Jadi memang kok bosen ya, dari diri saya sendiri memposisikan sebagai customer tuh bosen nih makanan UNES gini-gini aja. Nah, akhirnya pengen deh ada yang baru atau ada yang lebih wah lah gitu. Nah, anak-anak UNES ini kan memang kalau misalnya mau makanan yang wah turun ke bawah. Nah, ini saya akhirnya mikir nih, melihat peluang itu gimana ya saya bikin makanan yang enak tapi mahasiswa ini gak perlu ke bawah, tapi ke atas aja, tetap di UNES, gak perlu ngeluarin bensin, gak perlu ngeluarin tenaga dan lain sebagainya. Jadi di situ peluang yang saya ambil. Jadi memang melihat peluang di UNES ini makanan Jepang sedikit, akhirnya di situ kita masuk. Itu alasan utama. Oh gitu. Kalau dari Kak Agung sendiri gimana? Kan
kebetulan ngambil jurusan tata boga ya. Itu emang dari awal aku jadi pengen jadi pengusaha gitu. Jadi aku ambil tata boga biar bisa bikin restoran gitu. Kalau saya memang basicnya kalau di rumah itu seneng bantuin ibu. Jadi kadang-kadang ibu bikin apa nih? Bantuin ngulek, bantuin goreng-goreng gitu. Walaupun memang masakannya saat itu nggak tahu masak apa gitu, yang penting bantuin, seneng gitu loh. Jadi kok seru ya gitu. Apalagi kan saat itu memang lagi ramai MasterChef gitu ya. Dari SMK memang saya udah boga. Jadi boga itu udah SMK 3 tahun, terus saat ini juga ngambil S1 boga juga. Jadi memang spesialisasinya di produk seperti itu. Oh gitu ya Kak. Saya sendiri kan anak PKK nih Kak. Itu kayak apa ya? Ternyata tugas anak PKK tuh banyak banget. Iya, bener. Kayak gak ada habisnya dan kebanyakan kita kan praktek kan. Nah, itu waktu di 2018 juga masih offline terus. Nah, itu gimana sih Kak? Kok bisa gitu sambil bisnis apalagi? Gimana ceritanya? Sambil bisnis sambil kuliah gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya masalah itu memang tidak kita pungkiri kalau misalnya mau ngambil satu bidang lain atau satu tanggung jawab lain, satu hal yang nggak bisa kita hindari adalah kita harus bisa membagi waktu. Dan memang saat pembagian waktu itu kan pasti ada proporsional masing-masing nih. Ada yang oke, aku condong ke urusan A ini mungkin sekitar 80%, aku condong ke urusan B ini sekitar 20% gitu. Jadi memang ada pembagian masing-masing. Dan itu memang harus kita jalani gitu. Saat kita kuliah mungkin kita kuliah aja nih gitu kan, mahasiswa kupu-kupu. Terus kita memutusin untuk ikut organisasi. Ya udah berarti harus dibagi. Pagi kuliah, malam rapat mungkin ya, kalau anak organisasi kan. Kalau misalnya kita bisnis, ya harus dibagi lagi waktunya gitu. Jadi memang di situ kita harus pandai memainkan manajemen waktu gitu ya. Saat itu pun saya juga masih belajar juga. Jadi ya udah semuanya dikerjakan, semuanya disambi, kuliah juga. Saat itu kalau nggak salah saya ikut 4 organisasi plus usaha juga. Jadi memang agak pusing juga ya gitu. Jadi saat itu memang agak maruk gitu. Tapi memang ya udah kita kerjakan mana yang urgent dulu. Ketika memang besok harus dikumpulkan nih tugas kuliah, ya itu dikerjakan. Rapat organisasi harus didatangi nih dan nggak bisa didelegasikan, ya udah itu yang dikerjakan. Lalu mungkin saat bisnis harus buka, ya udah itu yang dikerjakan. Jadi memang skala prioritas dan mana nih urgensinya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi memang paling itu sih yang saya jalani saat dulu memang kuliah, organisasi dan bisnis. Gitu. Gitu ya Pak. Kita ini anak hipmi terutama kan kayak pengen banget jadi pengusaha ya kan. Terus biasanya tuh pengusaha pemula tuh kendalanya nggak punya modal. Terus takut rugi. Betul. Gitu. Nah itu waktu dulu Kak Agung tuh gimana? Mengatasinya. Jadi memang di semua seminar saya rata-rata mahasiswa tuh nanya modal terus, rata-rata semuanya modal. Jadi memang itu yang menjadi kendala mahasiswa ya, karena kan kita ya tahu sendiri namanya pelajar, mahasiswa, uangnya minjem gitu ya. Jadi memang saat itu ya udah komitmen untuk kalau misalnya kita mau usaha dari kita sendiri dulu. Misal katakanlah kita dikasih uang jajan berapa, disisihkan. Dulu saya juga gitu. Misal katakanlah dikasih uang jajan sekian ratus gitu ya. Ya disisihkan monggo sebulan atau setiap minggu 100.000 atau berapa monggo dikumpulkan, yang penting disisihkan. Atau yang kedua, saya juga dulu saat kuliah itu memang ikut beasiswa. Jadi beasiswa PPA kalau nggak salah. Nah beasiswa PPA itu memang dapatnya lumayan. Satu kali turun kalau nggak salah ya, angkanya 2,4. Jadi 2 kali turun dari itu 4,8, dan itu memang semua saya masukkan ke bisnis. Jadi udah deh, daripada habis nih untuk konsumtif, kita jadiin aset produktif aja, dimasukin semua ke bisnis gitu. Atau memang yang ketiga yang saya tempuh juga saat itu minjem saudara gitu. Jadi memang minjem saudara, minjem om, tante atau siapapun itu, atau bahkan ayah, ibu gitu ya, minjem, nanti uang jajanku dipotong deh per bulannya berapa gitu. Tapi memang kalau misalnya itu pun nggak bisa dilakukan, kan sekarang banyak pendanaan sih ya, banyak pendanaan atau banyak lomba-lomba itu juga bisa dilakukan. Atau misal mau ekstrim sekalipun langsung cari investor gitu. Cuman kan memang itu perlu persiapan yang cukup matang ya kalau investor itu ya. Harus bagus. Ya, tapi kalau untuk awal-awal saya sarankan tadinya di awal-awal kayak gitu aja udah oke sih. Pakai uang sendiri ya, beasiswa ya. Buat mahasiswa cocoknya. Nah ini Kak, dulu tuh langsung jualan pertama tuh langsung jualan katsu
nafsu atau gimana Kak prosesnya? Oke. Atau langsung besar kayak sekarang udah punya Waduh, ujung-ujung jatuh ya. Maksudnya dari langit jatuh enggak dong. Jadi memang awal itu bahkan saya saat SMK itu kan SBMPTN. Kan SBMPTN kan nunggu pengumuman itu lumayan ya, kalau nggak salah sebulan 2 bulan. Iya. Jualan saya kan asli Bekasi. Di Bekasi jualan risol, jadi di pinggir jalan kita naruh meja, terus ngehubungin tetangga nih yang bisa bikin risol, yang bisa bikin lontong, ya udah, Bu ini saya ambil, nanti saya jualin di sini kayak gitu. Kalau nggak bisa balikin kayak gitu. Nah, emang dari saat sebelum kuliah pun memang jualan. Nah terus pas kuliah masuk HIPMI, kenal teman-teman yang hebat gitu ya, senior-senior yang hebat, akhirnya saat itu ada satu senior yang jualan kaktus mini. Kaktus mini, kamu tahu sukulent? Buat Hiasan, ya itu kan. Saya sempat jualan itu juga, jadi nggak kuliner langsung. Jadi dia jualnya berapa nih? 20.000 gitu kan. Mas, saya mau jadi bahasanya mungkin reseller gitu ya. Mas, jual ke saya berapa? 15. Jadi saya tetap jual 20. Jadi saya ada keuntungan per transaksi itu 5.000. Gitu. Jadi memang sempat berjualan itu juga. Bahkan dulu HIPMI itu ada divisi pengembangan bisnis dan ada aset franchise gerobak untuk kebab. Itu akhirnya saya menjalankan. Oh, jadi usaha bersama, tapi kan saya yang menjalankan, saya dapat bagian juga nih. Jadi manfaatin aja nih, kita nggak punya uang nih, apa yang ada gitu ya. Mereka punya barang, kita resellerin. HIPMI punya franchise, saya jalanin gitu. Jadi memang saat awal-awal seperti itu. Terus kok jalan-jalan, usahanya oke nih. Maksudnya saya capek, untungnya ada, tapi yang besar brand orang. Nah, akhirnya saya berpikir nih, gimana kalau saya bikin brand sendiri. Saat itulah 2018 pengen bikin brand sendiri, akhirnya tercetuslah Katsukai itu saat awal 2018. Itu gimana nih Kak? Apa gerobak dulu atau tempat yang kecil dulu atau gimana? Nah, kalau saya mulainya malah bukan di gerobak. Jadi dari kamu ada mata kuliah kewirausahaan? Ada kan? Entrepreneurship. Nah, ada kan? Saya juga mulai dari situ. Oh. Jadi bikin nih, dosen. Oke, anak-anak bikin kelompok. Misalkan, satu kelompok 5 orang, satu kelas katakanlah ada 50 orang, berarti kan 10 kelompok tuh. Di saat yang lain, oke ngincarnya nilai nih, kita bikin apa ya? Bikin nasi goreng lah, bikin segala lain. Saya tuh di situ udah mikir, saya mau bikin Katsukai nih. Ini saya manfaatin nih teman-teman saya untuk tes produk gitu ya. Daripada saya menggunakan duit saya sendiri untuk tes produk, kan kalau kelompok patungan, ya udah patungan di situ. Ketika bareng teman-teman, ya udah kita tes bareng-bareng. Mereka niatnya untuk nilai, saya niatnya untuk tes produk gitu. Jadi udah visioner duluan gitu ya. Pengaruhi, tapi kan jadi 2 tuh, nilainya dapat, produknya udah dapat. Nah saat itu memang modelnya itu pre-order. Jadi buka pre-order Senin sampai Kamis. Jadi kita share tuh di WhatsApp, di grup-grup, di organisasi-organisasi. Lalu nanti diantarnya Jumat, jadi seminggu sekali. Cuman memang pembukanya lama, dari Senin sampai Kamis. Nah itu alhamdulillah sekali pre-order sekitar 70 sampai 90 itu ada gitu. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu. Nah, setelah berjalan itu kan selesai nih, prakteknya selesai tuh. Tapi setelah itu masih banyak yang nanyain, "Mas kok nggak jualan lagi gitu, ngechat saya mau jawab itu untuk KWK doang kan nggak lucu doang gitu. Jadi wah ini ada peluang nih gitu. Akhirnya saya teruskan saat itu 2018 di gerobak, lalu 2019 pindah ke tempat yang lebih besar, cuman lesehan awal. 2019 pertengahan pindah ke tempat yang sekarang, gedung KW UNES ya, lantai 1. Itu ada outdoor, ada indoor, kita sudah di semua platform online order. Terus juga alhamdulillah karyawan udah banyak, dan saat itu 2019 dan seterusnya nambah cabang di kota-kota lain. Sekarang berapa cabang Kak? 4 ini alhamdulillah, di Semarang 2, Tegal 1, dan ada di Purwokerto. Udah berapa karyawan Kak? Beda-beda sih. Jadi misal di UNES itu kalau nggak salah ada 23 atau 25 karyawan, saya juga lupa. Jadi 25, ada yang 15, ada yang 20. Jadi ya kurang lebih sekitar segitu perawatan. Oh ya gitu. Kalau saya kan kurang tahu bisnis F&B nih Kak. Dengar-dengar tuh kalau bisnis F&B itu keuntungannya bisa lebih dari 100%. Bener gak sih Kak? Oke. Atau gimana biar bisa dapat segitu? Oke. Jadi memang kalau dalam F&B itu cukup relatif ya. Jadi kalau yang saya ketahui memang yang paling banyak itu minuman.
Jadi misalnya minuman nih, minuman itu kan karena yang kita jual air ya, ibaratnya air, es batu gitu ya. Terus paling itu paling murah, air dan es batu gitu. Itu dominan yang dipakai dan ya udah setelah itu paling powder atau apa namanya atau cairan perasa, liquid dan segala macam. Jadi memang kalau untuk minuman itu bisa di HPP misal katakanlah dari 100% itu HPP mungkin cuma di 25% mungkin, jadi 75% itu sisanya gitu. Tapi kalau makanan kalau saya sendiri matokin di 50 angka standarnya oke. Jadi misal katakanlah makananmu 10.000, HPP-nya mentok-mentok 5.000 itu udah oke gitu. Jangan sampai terlalu seperti 70, 80 berarti kan kita tipis banget gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa bisnis yang seperti kafe nih misal katakanlah. Dia juga bahkan bisa lebih dari 100% gitu. Karena memang dia bukan cuma menjual makanan tapi suasana. Tapi ambience-nya itu bisa katakanlah jual tempat, betul. Jadi semakin bagus dia makanannya semakin tinggi. Kamu mungkin pernah datang nih ke kafe, makanannya biasa aja, cuman memang tempatnya bagus gitu. Yang mungkin makanan serupa di tempat lain mungkin 15.000 nasi goreng katakanlah, tapi di kafe ini bisa 45.000 gitu. Jadi 3 kali lipatnya kan berarti. Jadi memang beda-beda seperti itu. Nah kalau untuk mencapai seperti itu, monggo itu kan dari pengusahanya sendiri, target marketnya siapa, terus juga cara dia memanage HPP ini jangan sampai lebih dari segitu, mungkin dari suppliernya, dari penggunaan bahan baku dan segala macam. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk makanan itu mungkin mentok di 50 dan untuk minuman bisa 30% itu udah oke untuk COGS-nya. Oh, jadi itu ya, harus ada perhitungan juga, bukan cuma langsung harga segini ya. Kalau kita kalau nggak tahu beli bahan berapa gitu ya, kok habisnya 7.000 ya dia jual 8.000, itu cuma 1.000. Nah kalau gitu kan lama itunya untungnya. Kalau bisnis F&B kan biasanya orang takut bisnis F&B itu gara-gara ini Kak, gara-gara takut bahan bakunya basi atau masih nggak laku. Nah itu gimana sih Kak caranya? Jadi memang kalau F&B itu macam-macam ya. Ada yang frozen food ya kan, ada yang bahannya sehari busuk, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, jadi macam-macam gitu. Nah itu kalau misalnya memang teman-teman takut nih gimana ya mau jualan tapi bahannya itu cepat basi atau cepat busuk kayak gitu ya. Itu kalau untuk saya pribadi di awal-awal nih untuk yang teman-teman mau memulai ya, mulai aja dulu dari angka yang menurut kalian aku bisa jual. Misal katakanlah aku yakin menjual, misal jual donat ya, aku yakin menjual donat dalam sehari aku bisa habis 20. Ya udah produksi segitu dulu aja. Misal katakanlah selama seminggu 20 dulu, nanti di minggu kedua monggo 30 atau 40, naikin bertahap seperti itu. Jangan sampai di awal-awal langsung jebret beli semua bahan, apalagi bahan basah yang cepat basi. Jangan seperti itu. Jadi memang mulai dari keyakinan kita tuh berapa. Nanti kan dari situ oh ada orderan lain nih kira-kira. Misal katakanlah kita buka dari pagi sampai sore gitu ya. Kok hari pertama sampai sore habis, hari kedua sampai sore habis, tapi kok hari ketiga dan seterusnya siang udah habis nih, atau jam 1, jam 2 udah habis. Nah berarti ini tanda-tanda kita untuk kayaknya saya harus nambahin nih stoknya gitu. Yang tadinya ready per hari 20 piece, sekarang 25. Jadi bertahap aja. Jangan sampai kok di awal itu udah langsung nyiapin banyak seperti itu. Jadi itu sih salah satu triknya untuk teman-teman yang takut nih bahan bakunya itu nanti basi atau busuk gitu. Jadi kan kalau seperti itu kan cash flow-nya aman, flow untuk bahannya cepat ya. Belanja bikin jual habis, belanja bikin jual habis. Oh ya, cash flow penting sekali ya masalah di pengusaha baru lagi tuh kalau udah cash flow, udah ada uang nih, nah terus kan pasti pengen usahanya lebih besar gitu, entah dari gerobak ke tempat gitu kan. Nah itu di saat apa gitu Mas aku memutuskan untuk dari pre-order gitu terus ke gerobak ke tempat yang lesehan baru ke sekarang di KWU UNES gitu. Titiknya apa gitu ya, kita untuk ekspansi atau untuk lebih besar lagi itu tandanya apa gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ketika memang kok kapasitas kita yang sekarang itu lebih kecil dibanding dengan demand atau permintaan yang ada. Katakanlah kita di gerobak nih, kita cuma bisa buat itu makanan paling cepat itu ya mungkin katakanlah
30 menit gitu ya, atau mungkin paling banter itu bisa memproduksi bisa 50 produk per hari kayak gitu ya, karena memang kapasitas tempat itu sangat amat menentukan. Saya juga di sekarang ini sangat amat memperhatikan luasan lokasi produksi gitu ya, jadi memang itu sangat amat mempengaruhi. Ketika memang luasannya berapa, ya udah dia hanya mampu memproduksi sekian gitu. Nah ketika memang kamu mencapai kondisi di mana oh saya bisa menghasilkannya per hari atau ya per hari di situ 50 gitu ya, tapi kok permintaan lebih nih 100 nih atau bahkan 150 gitu kan. Nah berarti kan kita harus nambah kapasitas ruang itu 2 sampai 3 kali lipat. Dan itu di saat itu ya udah berarti saatnya kita untuk pindah tempat gitu. Saat demand atau permintaan pasar itu memang lagi tinggi-tingginya. Jadi memang itu sebagai indikator bagi saya ketika mau ekspansi. Jadi memang jangan tahan dulu nih untuk ekspansi ketika oh penjualan aja masih sedikit gitu ya. Untuk menutupi bayar karyawan, bayar sewa aja mungkin masih agak sulit gitu. Jadi titiknya itu kalau untuk saya. Kalau dari Kasuka sendiri tuh itu nggak sih Kak? Maksudnya kan ada yang dari investasi, jadi orang terus kita puterin jadi cabang baru. Dan Kasuka gimana? Ada seperti itu. Jadi memang kita juga membuka kemitraan atau investor seperti itu. Jadi kan ada orang-orang kaya nih yang mungkin dia sibuk ya dengan pekerjaannya, tapi ada uang bingung mau diputerin kemana gitu. Nah akhirnya daripada uangnya nganggur gitu ya, ya udah kita produktifkan saja gitu. Jadi kita punya modal brand, kita punya modal sistem, kita punya modal produk dan lain sebagainya, kita punya pengetahuan itu. Nah dia punya uang, ya udah akhirnya kita gabungkan, ya udah jadi usaha bersama. Karena seperti itu berarti bukan franchise ya Kak? Berarti lebih ke investor gitu. Investor. Jadi dia hanya menanam modal, kita yang jalan. Kurang lebih seperti itu. Nah pasti yang di rumah juga kepikiran nih, gimana sih cari investor? Cari investor ya. Oke, cari investor. Cari investor itu mungkin bisa dibilang susah-susah gampang atau gampang-gampang susah gitu ya. Kadang ketika dicari nggak ada, ketika nggak dicari tahu-tahu ada yang nanya gitu. Jadi memang agak susah-susah gampang. Tapi untuk investor, kalau saya sih lebih mending kalian berfokus untuk ngembangin diri kalian dulu. Maksudnya adalah bisnisnya dulu nih, dirapihin, dibagusin. Produknya lah, marketingnya, brandnya dan segala macamnya itu kualitasnya, layanan dan produknya dibagusin. Kalau misalnya memang kita awal jalan nih dengan dana kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, itu bisa berjalan, ya udah pakai itu dulu gitu loh. Jangan sampai kalian belum apa-apa, bisnisnya masih mungkin sebulan 2 bulan udah nyari investor, kurang lebih seperti itu ya. Karena memang investor pun nanti akan melihat keuangan kalian gimana, penjualan kalian per bulannya gimana, karena investor itu pasti realistis kan. Jadi saya naruh uang di sini, nanti saya dapat berapa nih kira-kira nih, nggak mau rugi dong. Kita juga kan pasti pengusaha hitung-hitungan juga nggak mau rugi. Jadi lebih baik kita berfokus untuk membenahi bisnis kita dulu nih. Insya Allah kalau misalnya bisnisnya oke, kelihatan rame, bagus, investor itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan salah fokus nih, kita fokus cari investor tapi bisnis kita nggak difokusin. Oh sangat menarik. Kalau apa ya, saya pernah pengen sih Kak kayak bisnis F&B gitu. Tapi dulu tuh pemikiran saya gini, kayak belum bisa, kayak marketing nggak bisa, accounting nggak bisa, kayak gitu. Gimana sih Kak? Oke. Berarti juga sobat Unsek juga merasakan yang sama, apa ya, minder gitu ya sama kemampuan, soalnya belum pernah berbisnis. Ya, satu hal yang perlu kita pahami adalah kita bukan Ultraman ya. Kita bukan Superman yang semuanya bisa kita hadapi sendiri gitu ya. Jadi memang kalau misalnya memang kita nggak punya semua kemampuan itu, ya udah kita cari partner atau nge-hire orang yang bisa melakukan itu. Jadi mau kalian joinan partner gitu ya, merintis usaha berdua atau bertiga gitu, atau memang kalian sendiri, tapi kalian nge-hire, bayar orang-orang itu jadi karyawan kalian yang hebat-hebat itu gitu. Jadi sama, setiap orang pasti gitu kan, ada sisi kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oh mungkin saya jago di produk, tapi saya mungkin lemah di finance gitu ya. Oh mbaknya mungkin jago di finance, tapi mungkin lemah di marketing gitu. Jadi memang kalau kayak gitu, mending kita hire atau joinan aja gitu. Karena memang ketika nanti usaha itu sudah besar, nggak mungkin semuanya dilakukan sendiri. Pasti semuanya akan dilakukan secara tim gitu. Jadi jangan naruh
kalau misalnya aku bisa ini semua kita kerjain sendiri, rezekinya buat kita sendiri, itu malah nggak berkembang. Kita bagi-bagi rezeki lah gitu. Jadi kalau misalnya mau buka usaha apa, yaudah yuk yang bisa kira-kira yang skillnya dia itu bisa membuat usaha kita tambah besar, ya monggo di hire gitu untuk jalan rezeki dia juga, dan kita juga dapat skillnya dia, dan kita nggak perlu pusing-pusing. Kamu kalau misalnya bikin rumah nih ya, kamu perlu kamu perlu belajar arsitektur nggak? Kamu perlu belajar ngecor, perlu belajar nyemen nggak perlu kan? Kelamaan betul. Jadi mending kita nyari aja tukang yang udah ahli gitu, orang yang kayaknya interest dan jago di bidang tersebut. Oh ya, itu nggak perlu nunggu sempurna ya Pak. Iya, kalau itu nggak jalan-jalan kan. Iya, pelan-pelan disempurnakan. Betul. Kalau Kak Cukai itu kan target marketnya mahasiswa ya Kak, ya, anak muda. Tapi kan kita mahasiswa kalau libur kayak gini tuh kan pasti pada pulang kampung. Nah itu ada penurunan nggak sih Kak untuk penjualan, dan kalau misal ada nih gimana mengatasinya? Juga pandemi kemarin kan sempat 2 tahun nggak kesini. Ya. Nah itu cara bertahan Kak Cukai gimana? Oke, menarik nih. Jadi memang mengalami juga Kak Cukai itu. Berarti kan pandemi 2020 ya? 2020 awal kan? 2021. Betul. Jadi memang Kak Cukai itu sendiri kan 2019 berjalan ambil lancar sampai akhir. 2020 nih memang sampai 2000 baru kemarin kan, itu memang diterjang badai, dan itu yang kita yakini adalah mindsetnya ini nggak kita sendiri, semua kena imbasnya, semua pasti menurun gitu. Jadi kita berada dalam badai yang sama tapi di perahu yang berbeda, bukan cuma kita aja kok yang diterjang badai. Jadi itu yang menenangkan kita. Nah, gimana cara bertahannya adalah kita ubah strategi. Yang awalnya mungkin mahasiswa nih, tapi alhamdulillah ternyata produk Kak Cukai itu masuk juga untuk anak-anak, masuk juga untuk keluarga, masuk juga untuk kantor gitu. Jadi mungkin yang awalnya kita ngincer mahasiswa nih dengan harga-harga yang murah, dengan packagingnya seperti itu aja gitu. Ya udah, ketika kita mahasiswa hilang atau libur gitu ya, kita fokuskan untuk promosi di catering gitu. Jadi kita ke kantor-kantor, ke rektorat, ke fakultas-fakultas dan lain sebagainya. Jadi kita rubah packagingnya sebagus mungkin, yang proper, yang oke untuk rapat, untuk meeting, lalu kita incar ke sana. Terus kalau misalnya anak-anak ataupun keluarga, kita bikin paket nih, promosi paket-paket keluarga yang sekali makan itu mungkin paket berempat, berenam gitu, atau mungkin ada kids meal yang jajanan-jajanan ciki-ciki di Kak Cukai juga ada kan. Jadi itu memang incernya anak-anak. Jadi untuk utama memang mahasiswa ataupun anak-anak muda, tapi kita target market kedua dan ketiga itu bisa cocok untuk kantoran ataupun untuk keluarga. Nah itu yang kita fokuskan. Lalu ketika memang pandemi kemarin, gimana nih orang nggak mau keluar? Ya udah, strategi ini kita balik. Yang awal kita buka warung, jebret, nungguin orang datang. Sekarang kita buka warung, kita datengin orang. Nah strategi jemput bola. Ya. Jadi ke kantor-kantor gitu. Ke kantor-kantor, kita buka program free delivery gitu. Yang awalnya mungkin kalau kamu pesen Gojek ya ataupun GoFood gitu, itu berapa kan? Akhirnya ada mungkin bisa sampai 10.000, 8.000, 6.000, tapi kita gratis tis karena memang ya kita butuh gitu. Jadi strateginya dibalik, dari awal kita nunggu bola jadi jemput bola. Terus atau kita saat pandemi itu juga sempat nyoba frozen food gitu, yang dikirim-kirim ke luar kota atau ke luar provinsi itu juga bisa. Itu yang segala macam jenis strategi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kita lakukan saat pandemi gitu. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, buka cabang lagi ya. Alhamdulillah. Sangat menginspirasi ya Kak. Ya ampun, aku jadi gimana ya kok jadi mahasiswa kok gini-gini aja gitu. Jadi pengen buka bisnis F&B. Harus. Nah, closing statementnya nih Kak buat sobat unsek di rumah. Oke. Kalau untuk sobat unsek ya, sobat unsek ataupun anak-anak muda, baik mahasiswa ataupun yang pengen jadi mahasiswa, pengen buka usaha F&B, satu mungkin yang saya titip pesan yaitu harus terus berinovasi. Karena memang zaman sekarang itu makanan pun ya, itu anak-anak muda kan cepet bosan. Zaman sekarang yang serba cepat, kita juga jadi cepet bosan ya. Pengen pengen serba baru, apa sih yang baru kita ikutin terus gitu ya. Anak-anak sekarang FOMO. Jadi
gimana cara bertahan? Ya udah kita inovasi terus, bikin suatu produk yang baru, usaha yang baru, baik itu mungkin nanti inovasinya dari segi produk, dari segi pelayanan, dari segi packaging dan lain sebagainya, itu bisa kita inovasikan. Jadi harus selalu ada something new nih, sesuatu yang baru. Jangan sampai dari tahun kapan sampai sekarang menunya itu aja, nggak berubah sama sekali. Itu kan ngebosenin gitu ya. Jadi terus inovasi, terus lakukan eksperimen sesuai dengan minat dan demand dari pasar. Insya Allah kalau misalnya produk yang kita buat itu memang sesuai dengan kesukaan pasar, itu akan laku. Kurang lebih seperti itu. Oh, terima kasih ya Mas, gak kerasa udah lebih dari 30 menit. Terima kasih ya Mas sharing-sharingnya, pengalamannya. Sama-sama. Jadi ya semoga Sobat Unsek yang denger kali ini tuh bisa terinspirasi dan Amin. langsung bisa menjalankan usaha. Amin. Ya Kak ya. Tes dari kami untuk Sobat Unsek di rumah semoga menginspirasi. And thanks for watching.